penangkapan oknum lembaga rasuah mendadak menjadi viral di media. Pasalnya seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP SR diamankan personil Divisi Profesi Pengamanan Propam Polri dan KPK. SR merupakan penyidik KPK yang berasal dari Polri, diduga meminta uang 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjung Balai Haji M. Syahrizal dengan janji akan menghentikan penyidikan kasusnya. Kasus yang menimpa Wali Kota Tanjung Balai ini yaitu adanya permintaan penanganan kasus agar KPK menghentikan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di pemerintah Kota Tanjung Balai pada tahun 2019. Pemirsa, kasus yang menimpa Wali Kota Tanjung Balai ini hampir sama persis kejadiannya dengan Wali Kota Pematang Siantar R.E. Siahaan pada tahun 2011. Tepatnya 10 tahun lalu, R.E. Siahaan menyandang status tersangka sejak 6 Februari 2011. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi 8 Juli 2012, dia langsung ditahan dan dititipkan di Rutan LP Cipinang, Jakarta Timur, dan divonis 8 tahun penjara serta pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 7,7 miliar, subsidiar 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tipikor Medan, Selasa 6 Maret 2012 lalu. Diketahui dalam sidang bahwa Ketua Majelis mewajibkan R.E. Siahaan membayar denda sebesar 100 juta. Jika denda tidak dibayar, R.E. Siahaan dipidana kurungan selama 4 bulan. Dan Majelis Hakim juga mewajibkan R.E. Siahaan mengembalikan uang negara sebesar 7,7 miliar rupiah dalam tempo sebulan setelah putusan. Jika tidak, harta benda milik R.E. Siahaan akan disita selanjutnya dilelang untuk negara. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka R.E. Siahaan akan ditambah pidana kurungan selama 4 tahun. Kembali menjadi pertanyaan, pemirsa, denda yang diwajibkan majelis kepada R.E. Siahaan untuk mengembalikan kerugian sebesar 7,7 miliar tidak dapat dipenuhi dan menjalani hukuman badan selama 4 tahun. Tapi, kenapa rumah R.E. Siahaan di Jalan Sutomo nomor 10 Kota Pematang Siantar tetap dilelang oleh negara, sementara setelah dilakukan penafsiran, harga rumah tidak mencukupi nilai kerugian negara yang harus disetorkan oleh R.E. Siahaan. Dikutip dari berbagai media online, jurusita dari KPK yang pernah hadir di lokasi mengatakan bahwa rumah ini akan dilelang ke umum. Kembali menjadi pertanyaan, tempo 1 bulan R.E. Siahaan tidak memenuhi tuntutan negara sebesar 7,7 miliar. Dia menjalani kurungan selama 4 tahun dan itu dijalani oleh R.E. Siahaan. Tapi lelang tetap dilaksanakan dan diduga tanpa ada koordinasi dengan pihak keluarga seperti yang diatur dalam peraturan lelang barang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kembali lagi bersama saya, Thomas Edi Junedi. Pemirsa, mungkin di benak pemirsa 10 tahun lalu, tepatnya di belakang saya, yaitu rumah kediaman daripada Wali Kota Pematang Siantar R.E. Siahaan yang telah dirampas secara paksa oleh pihak penegak hukum anti rasuah, yaitu KPK. Kondisi saat ini gedung tersebut telah berubah dan menjadi pertokoan. Ada 4 ruko telah berdiri di lahan tersebut. Berdasarkan dari informasi yang bersangkutan, ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh PKLN. Pemirsa,
pelelangan yang dilakukan oleh jurusita anti rasuah terkesan ada unsur pemaksaan, dan menurut sumber yang kami percaya bahwa lelang yang dilakukan itu adalah ilegal. Sebab dari informasi yang kita kutip dan informasi yang kita kumpulkan, lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diumumkan di dalam pengumuman lelang. Kita hari ini akan menelisik kondisi rumah Jalan Sutomo nomor 10, Kota Pematang Siantar. Seperti apa proses lelang atau proses sita yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Kami berharap ini akan menjadi sumber informasi bagi pemirsa terkait langkah-langkah lembaga anti rasuah yang melakukan penyitaan tanpa mempedomani aturan dan peraturan yang ada. Rumah keluarga Wali Kota Pematang Siantar, yaitu tepat di belakang kami ini, kita akan menelusurin satu persatu instansi-instansi terkait seperti BPN, KPKLN, dan kita akan menanyakan secara langsung sejauh mana proses daripada lelang yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah, yaitu KPK. Pemirsa, sejauh mana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah, oknum, salah satu oknum yang menyatakan dari lembaga anti rasuah tentang prosedur pelelangan rumah keluarga R.E. Siahaan ini. Pemirsa, kita akan melakukan penelusuran satu persatu instansi-instansi terkait terhadap pelelangan rumah keluarga daripada Bapak R.E. Siahaan. Pemirsa, ikutin terus perjalanan kami dan tetap di channel Mona Lisa TV.